Nate membawa Shirone ke sebuah bangunan berbentuk kotak yang aneh di tengah hutan, dan memperkenalkan itu sebagai ruang penyimpanan alat sihir Istas. Dia menjelaskan bahwa ini adalah tempat penyimpanan semua peralatan sekolah, sebuah sistem canggih yang dapat secara otomatis mengangkut barang ke ruang kelas yang diminta. Melihat Shirone tampak tidak terlalu terkesan, Nate buru-buru meyakinkannya bahwa di dalamnya akan membuatnya terkejut. Ketika keduanya masuk ke dalam, Nate mengungkapkan bahwa ini adalah tempat berharga yang para senior harus berjuang keras untuk memperebutkan dan melindunginya dari kelompok lain. Shirone tampak bingung dengan tujuan kedatangan mereka, tetapi Nate hanya tersenyum nakal dan mengakui bahwa mereka dapat menggunakan segalanya di dalamnya sesuka hati. Mendengar itu, Shirone langsung bertanya dengan cemas, apakah ini melanggar peraturan. Nate menghindari pertanyaan itu, menambahkan bahwa struktur tempat ini akan berubah setiap kali sebuah barang ditemukan, mengubahnya menjadi labirin yang tidak dapat diprediksi. Dia dengan percaya diri, menegaskan bahwa ini adalah tempat persembunyian, pangkalan rahasia, yang tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Akhirnya, Nate menatap lurus Shirone dan menekankan bahwa ini adalah tempat berlindung khusus untuknya, tempat di mana dia bisa sendirian tanpa diganggu siapapun. Shirone benar-benar terpana dengan tawaran tak terduga ini. Alih-alih pergi ke gudang seperti yang dijanjikan, Nate malah dengan gembira membawa Shirone ke suatu tempat yang disebutnya laboratorium penelitian. Shirone sangat terkejut saat membaca tulisan di papan, Laboratorium Penelitian, Ilmu Spiritual Supranatural. Dia tidak bisa percaya bahwa tempat seperti itu bisa ada di Akademi Sihir. Melihat ekspresi Shirone, Nate semakin bersemangat, menganggap tempat ini sangat keren dan mulai mendaftarkan topik penelitian mereka, termasuk iblis, roh, alam baka, alien, dan bahkan neraka. Mendengar ini, Shirone mulai merasa dia telah bergabung dengan kelompok yang salah. Meskipun tidak sepenuhnya kehilangan minat, dia tetap merasa semuanya sedikit berlebihan. Begitu pintu terbuka sedikit, awan debu tebal dari dalam tiba-tiba menyembur keluar, membuat Shirone terbatuk-batuk. Nate hanya dengan santai meyakinkan bahwa dia akan terbiasa dengannya. Shirone dalam hati membantah, bertanya-tanya mengapa dia harus terbiasa dengan ini daripada membersihkannya. Masih bingung, dia mengikuti Nate masuk. Pemandangan di dalam lebih aneh lagi saat seseorang dengan asyik menulis formula rumit di papan tulis besar. Shirone terkejut saat menyadari bahwa orang yang sedang asyik menulis rumus-rumus kompleks di papan tulis hitam itu adalah teman sekelasnya, Eruki. Melihat ekspresi terkejut Shirone, Nate segera menjelaskan bahwa alasannya tidak bisa memberitahu sebelumnya adalah karena kelompok penelitian mereka cukup terkenal buruk dan perlu menjaga kerahasiaan anggota. Shirone bertanya-tanya, apakah Eruki juga tertarik pada fenomena supranatural, tetapi Nate langsung menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa Eruki bergabung dengan kelompok itu dengan tujuan yang sama sekali berlawanan, yaitu untuk membuktikan bahwa hal-hal itu tidak ada, karena bagi seseorang yang selalu percaya pada logika seperti Eruki, ini adalah umpan yang sangat menarik. Tepat pada saat itu, Eruki menoleh dan tidak kalah terkejutnya melihat kehadiran Shirone. Ia tampak sangat antusias ketika seorang jenius datang mengunjungi tempat ini. Tanpa ragu sedikit pun, Eruki menggenggam erat tangan Shirone, menariknya ke dalam diskusi akademis, yang mendadak membuat Shirone agak bingung. Eruki mulai mengajukan hipotesis bahwa, memecah materi akan menyisakan atom, lalu melanjutkan dengan pertanyaan apa yang akan didapatkan jika atom-atom itu dipecah lagi. Terlarut dalam alur pikiran, Shirone ragu-ragu menebak bahwa di dalamnya mungkin tersembunyi sumber energi yang sangat besar. Jawaban Shirone membuat Eruki sangat gembira, ia berseru bahwa Shirone benar dan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya, karena Shirone bisa menyimpulkan sejauh itu. Eruki membenarkan bahwa ada sumber energi yang sangat besar tersembunyi di dalamnya, cukup kuat untuk dapat menghancurkan seluruh kota. Eruki mengajukan pertanyaan hipotetis kepada Shirone tentang konsekuensi pelepasan energi laten. Shirone segera menunjukkan kekhawatiran, bertanya-tanya apakah itu akan melukai orang lain. Eruki mengabaikan kekhawatirannya, menganggapnya sebagai pikiran yang tidak perlu. Dia tampak sangat gembira dengan prospek kekuatan besar yang dapat dieksplorasi. Terkejut dengan sikap Eruki, Shirone mempertanyakan apakah temannya menyadari apa yang dia katakan. Sementara Nate yang berdiri di sampingnya tampak bingung, Shirone mengulangi ajaran kepala sekolah, bahwa seorang penyihir harus selalu mempertimbangkan dampak sihir terhadap dunia. Dia secara terus terang bertanya kepada Eruki, apakah dia bersedia mengorbankan banyak orang demi memuaskan ambisinya. Eruki dengan acuh tak acuh menyebut kekhawatiran Shirone membosankan. Dia berpendapat bahwa penyihir lain tidak mengeksplorasi kekuatan ini bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka tidak mampu. Eruki mencoba meyakinkan Shirone bahwa kecerdasan jeniusnya diberikan untuk mencapai hal-hal besar. Namun, Shirone dengan tegas menolaknya. Dia menegaskan bahwa lebih baik menjadi orang bodoh daripada menjadi seorang jenius yang merugikan orang lain.
Eruki melanjutkan perdebatan, menegaskan bahwa dunia pada dasarnya dipimpin oleh segelintir genius, sedangkan sisanya adalah mayoritas yang bodoh, dan sejarah telah membuktikannya. Shirone dengan dingin menyangga, mengatakan bahwa argumen Eruki hanyalah alasan untuk kegagalan. Ia percaya bahwa cita-cita sepenuhnya dapat diwujudkan dengan mudah. Melihat konfrontasi yang semakin tegang, Neith buru-buru campur tangan, berusaha menenangkan keduanya, dan meminta mereka untuk tenang duduk dan bicara. Namun, Shirone sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ia dengan tegas berbalik dan pergi, meskipun Neith panik memanggilnya, mengingatkan bahwa Shirone tidak tahu jalan keluar. Eruki menunjukkan ketidaksenangan, melontarkan sindiran, bahwa jika Shirone tidak bisa menemukan jalan keluar sendiri, maka ia memang bodoh. Neith dengan marah mempertanyakan Eruki, mengatakan bahwa ia seharusnya bisa menjelaskan segalanya, dengan lebih mudah dipahami kepada Shirone. Eruki dengan tenang duduk di kursi, mengakui bahwa ia sedikit kehilangan ketenangan. Alasannya adalah karena ia menganggap Shirone sebagai pesaing. Neith sangat terkejut, tidak percaya bahwa seseorang yang hanya peduli pada angka-angka seperti Eruki memiliki konsep tentang pesaing. Eruki menjelaskan bahwa justru karena ia hanya tahu angka-angka maka ia berpikir demikian. Ia mengingatkan kembali tentang ujian kenaikan pangkat Shirone, tes teleportasi yang juga disaksikan Neith, sebagai bukti kekuatan temannya yang tangguh. Setelah Shirone pergi, Eruki masih berdiri di sana. Tatapan tajamnya mengarah ke Neith. Dia mulai menganalisis dengan dingin, menunjukkan bahwa bagi seorang pemula dalam teleportasi, kecepatan berpikir yang dibutuhkan untuk melewati labirin naga tingkat 10, adalah hal yang tidak terfikirkan tanpa kemampuan untuk membagi waktu. Eruki menegaskan bahwa pada saat itu, Shirone harus memproses informasi dengan kecepatan 1/10.000 detik. Neith benar-benar terkejut dengan angka yang luar biasa itu. Eruki tertawa senang, menjelaskan bahwa itulah misteri wawasan, kemampuan intuitif, yang melampaui usaha dan pengetahuan biasa. Dia percaya bahwa tidak ada perhitungan sadar yang dapat menandingi kecepatan intuisi. Tatapan Eruki kemudian beralih ke Neith, mengajukan pertanyaan penuh arti tentang apa yang akan terjadi, jika Neith sendiri berhadapan dengan Shirone. Seketika, Neith memahami segalanya. Dia menyadari bahwa Eruki ingin menyaksikan pertarungan antara kemampuan perhitungannya, dan wawasan Shirone. Eruki mengonfirmasi dugaan itu, menyatakan akan menggunakan tes senjata kecepatan, yang akan datang untuk memverifikasi hal ini, sementara pandangannya terus mengikuti punggung lawan yang baru saja dia akui, yang semakin menjauh. Keesokan harinya, suasana di akademi menjadi riuh, ketika para siswa membicarakan ujian pistol kecepatan yang akan berlangsung dalam 2 minggu. Seorang siswa tampak cemas karena, jika ia gagal ujian kali ini, ia tidak akan bisa naik kelas. Namun, perhatian dengan cepat beralih ke Shirone, karena semua orang penasaran dan menantikan penampilannya, yang terkenal dengan keterampilan praktek yang luar biasa. Ujian ini mengharuskan siswa menggunakan sihir aktif, jenis sihir yang memengaruhi objek eksternal, untuk menembak target dengan kecepatan dan akurasi tinggi melalui beberapa putaran. Namun, inilah masalah yang dihadapi Shirone. Dia menemui seorang profesor, dan mengungkapkan kekhawatirannya, mengakui bahwa dia belum bisa mengendalikan sihir aktif, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara mengikuti ujian tersebut. Profesor itu mendengarkan dan menjelaskan bahwa, untuk bisa menggunakan sihir tingkat Mahatahu, Shirone harus mencapai setidaknya 60 poin. Meskipun begitu, profesor juga menyemangatinya dengan menunjukkan bahwa nilai kimia Shirone meningkat paling cepat, menunjukkan bahwa usahanya telah membuahkan hasil. Profesor itu adalah Sienna, guru wali kelas baru Shirone. Sienna menyambut muridnya dengan senyum hangat, menjelaskan bahwa masalah Shirone bukan karena ia kurang pengetahuan, melainkan karena ia berusaha menerapkan semua pengetahuannya sekaligus. Sienna menyarankan agar ia perlu fokus pada bidang pengetahuan tertentu untuk menjadi ahli. Kata Sienna mengingatkan Shirone akan teori kuantisasi foton. Ia selalu mengira ini adalah bentuk sihir pasif, dasar untuk sihir teleportasi dengan waktu efek yang terlalu singkat, sehingga ia tidak pernah memperhatikannya. Ia terkejut mengetahui bahwa teori ini dapat diterapkan pada sihir aktif. Sienna mengonfirmasi bahwa sihir semacam itu baru saja didaftarkan di asosiasi. Dia memberi Shirone sebuah buku berjudul Keluaran Kuantum bersama dengan buku harian sihir. Shirone sangat gembira dan terharu menyadari bahwa ini adalah sihir aktif pertamanya. Ia bersemangat membolak-balik buku harian itu, mempelajari tentang keluaran kuantum. Menurut deskripsi, ini adalah jenis sihir yang memancarkan cahaya, dapat digunakan untuk mendeteksi orang lain di sekitar, meskipun efektivitasnya tidak sebanding dengan sihir cahaya khusus. Shirone meragukan sihir output kuantum, yang disarankan Profesor Sienna. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa menggunakan sihir ini untuk ujian. Sementara itu, Sienna dengan tenang menjelaskan bahwa meskipun terlihat tidak berguna, output kuantum memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Ia menunjukkan bahwa cahaya adalah hal tercepat di dunia,
dan hal-hal yang berbentuk garis lurus mudah dikendalikan. Siena juga mengungkapkan bahwa di Menara Gading, tempat terdepan dalam penelitian sihir, output kuantum telah diprediksi akan menjadi revolusi dalam bidang komunikasi dan akan berkembang menjadi cabang sihir penting di masa depan. Mendengar penjelasan mendalam dari Profesor, Shirone perlahan menjadi yakin. Ia menyadari bahwa menguasai sihir ini sejak dini akan menjadi keuntungan besar dan memutuskan untuk mengikuti nasihatnya. Gagasan tentang bidang sihir baru yang penuh potensi membuatnya merasa bersemangat. Namun, saat ia mulai berlatih, semuanya tidak mudah. Shirone mencoba mengaktifkan sihir, tetapi tidak ada yang terjadi. Di tengah lapangan latihan, ia terkejut menyadari bahwa dengan tingkat kemampuannya saat ini, ia sama sekali tidak bisa mengendalikan jenis sihir ini.